嗯，对，大家晚上好，今天我们要一起开始学习第22讲。嗯，对，22讲。还是跟平常一样，就是 Mr. 先读印尼文，然后我读中文。回头的话，我们接下来Ibu ngomong,你读印尼文，然后我跟着你 ibu skip 读。dan ibu 啊，baru selesai. Udah. 好的，Iya. silakan Mr. Ya, halo. Ya, Halo? Oke, silakan. baik. Pelajaran 22. 第二 An 十二讲，ya. Anda punya saudara? 你有兄弟姊妹吗？Ya, dialog. 绘画。Selamat sore, Bu. 午安，夫人。Selamat sore. Siapa nama Anda? 午安，您贵姓？Nama saya Wati. 我叫洼地。Anda punya saudara? 您有兄弟姊妹吗？Ya, saya. 是的，我有。Berapa orang? 几位？Tiga orang. Dua kakak laki-laki dan satu adik perempuan. 3个人，2个哥哥和1个妹妹。Ya. Kata-kata sukar. 生字，Siapa? 谁？Nama. 姓名？Punya. 拥有？Ya. Saudara. 兄弟姊妹？Berapa orang? 几个人啊，或是几位？Orang. 人？Adik. 弟弟或者是妹妹？Laki-laki. 男子？Perempuan. 女子？Banyak. 很多？Latihan. 练习？Anda punya saudara? 您有兄弟姊妹吗？Dia punya saudara? 他有兄弟姊妹吗？Kalian punya saudara? 你们有兄弟姊妹吗？Saya tidak punya saudara. 我没有兄弟姊妹。Dia tidak punya saudara. 他没有兄弟姊妹。Kami tidak punya saudara. 我们没有兄弟姊妹。Berapa orang kakak perempuan Anda? 您有几个妹妹？Berapa orang kakak perempuan dia? 呃，他有几个？对不起，这个是子子啊，子子是姐姐的意思啊。Berapa orang kakak perempuan mereka? 他们有几个姐姐？Kakak perempuan saya ada dua orang. 我有2个姐姐。Kakak perempuan saya ada 4 orang. 我有4个姐姐。Kakak perempuan saya ada 3 orang. 我有3个姐姐。Ya. Kakak laki-laki saya pulang karena sakit. 我哥哥因为生病回家去了。Ya. Kakak Anda sakit apa? 您哥哥生什么病啊？或者是你姐姐生什么病？
siapa nama adik Anda yang kena flu? 你感冒的弟弟叫什么名字？Nama adik saya yang kena flu Wisnu. 我感冒的弟弟的名字是 Wisnu。Berapa orang yang kena flu? 得感冒的人有几个？Ada 11 orang yang kena flu. 有11个人得了感冒。Adik laki-laki saya punya banyak buku. 我弟弟有很多书。OK，刚才呢，我们是一遍印尼文，一遍中文。这里我看有一个人，这个应该是姓韩，你那边方便跟着念吗？如果你方便跟着念的话，可以把麦克风打开，跟着 Mr. Yeskill 来读一下印尼文。姓韩对吧？哦，比较吵，OK，没有关系。那你就是我来跟着 Mr. Yeskill 念，然后你听我们念就行了。OK，silakan Mr. Ya, diulang lagi. Mr. baca Indo, saya juga ikut baca Indo. Oh, oke oke. Tadi Mandarin oke. Pelajaran 22. Pelajaran 22. Anda punya saudara? Anda punya saudara? Ya. Dialog. Dialog. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Siapa nama Anda? Selamat sore. Siapa nama Anda? Nama saya Wati. Nama saya Wati. Anda punya saudara? Anda punya saudara? Ya, saya punya. Ya, saya punya. Berapa orang? Berapa orang? 3 orang. 2 kakak laki-laki dan 1 adik perempuan. 3 orang. 2 kakak laki-laki dan 1 adik perempuan. Kata-kata sukar. Kata-kata sukar. Siapa? Siapa? Nama. Nama. Punya. Punya. Ya. Saudara. Saudara. Berapa orang? Berapa orang? Orang. Orang. Adik. Adik. Laki-laki. Laki-laki. Perempuan. Perempuan. Banyak. Banyak. Ya. Latihan. Latihan. Anda punya saudara? Anda punya saudara? Dia punya saudara? Dia punya saudara? Kalian punya saudara? Kalian punya saudara? Saya tidak punya saudara. Saya tidak punya saudara. Dia tidak punya saudara. Dia tidak punya saudara. Kami punya saudara. Kami tidak punya saudara. Berapa orang kakak perempuan Anda? Berapa orang kakak perempuan Anda? Berapa orang kakak perempuan dia? Berapa orang kakak perempuan dia? Berapa orang kakak perempuan mereka?
Berapa orang kakak perempuan mereka? Kakak perempuan saya ada 2 orang. Kakak perempuan saya ada 2 orang. Ya, kakak perempuan ada 4 orang. Kakak perempuan saya ada 4 orang. Kakak perempuan saya ada 3 orang. Kakak perempuan saya ada 3 orang. Kakak laki-laki saya pulang karena sakit. Kakak laki-laki saya pulang karena sakit. Kakak Anda sakit apa? Kakak Anda sakit apa? Siapa nama adik Anda yang kena flu? Siapa nama adik Anda yang kena flu? Nama adik saya yang kena flu, Wisnu. Nama adik saya yang kena flu Wisnu. Berapa orang yang kena flu? Berapa orang yang kena flu? Ada 11 orang yang kena flu. Ada 11 orang yang kena flu. Adik laki-laki saya punya banyak buku. Adik laki-laki saya punya banyak buku. Ya. OK，现在我们来，先听一遍啊，看一下，OK，已经有分享声音。Pelajaran 22. Anda punya saudara? Bagian 1. Dialog. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Siapa nama Anda? Nama saya Wati. Anda punya saudara? Ya, saya punya. Berapa orang? 3 orang. 2 kakak laki-laki dan 1 adik perempuan. Bagian 2. Kata-kata sukar. 1. Siapa? 2. Nama. 3. Punya. 4. Saudara. 5. Berapa orang? 6. Orang. 7. Adik. 8. Laki-laki. 9. Perempuan. 10. Banyak. Bagian 3. Latihan. 1. Anda punya saudara? Dia punya saudara? Kalian punya saudara? 2. Saya tidak punya saudara. Dia tidak punya saudara. Kami tidak punya saudara. 3. Berapa orang kakak perempuan Anda? Berapa orang kakak perempuan dia? Berapa orang kakak perempuan mereka? 4. Kakak perempuan saya ada 2 orang. Kakak perempuan saya ada 4 orang. Kakak perempuan saya ada 3 orang. 5. Kakak laki-laki saya pulang karena sakit. 6. Kakak Anda sakit apa? 7. Siapa nama adik Anda yang kena flu? 8. Nama adik saya yang kena flu Wisnu. 9. Berapa orang yang kena flu? 10. Ada 11 orang yang kena flu. 11.
adik laki-laki saya punya banyak buku. OK，bagus。刚才我们听了就是另外的一个实验，他的名字叫 Sharing 啊，他读的是一个tadi suaranya dari Sharing dia yang kuliah di Tiongkok. Woi, bagus ya. Ya dia kuliah di Tiongkok ambil jurusan apa? Mandarin. Nanti Oh, mau jadi guru bahasa Mandarin. itu tunggal. Enggak Bukan, sih, bukan. nggak tahu Nggak tahu. karena dia bukan dari gereja kita. Oh ya, ya, oke. Eh, Berarti dia orang Indonesia ya? betul, Oh, Indonesia asli ya. makanya apa intonasi nadanya cukup jelas Ya artikulasinya. bagus. Ha-ha. Mister baca A, saya baca P ya. Ini Oke, oke, percakapan. siap. Ya, selamat sore Bu. Selamat sore. Siapa nama Anda? Nama saya Wati. Anda punya saudara? Ya, saya punya Berapa orang? 3 orang, 2 kakak laki-laki dan 1 adik perempuan. Sekarang saya jadi A, Mister jadi B. Ya, Selamat sore, Bu. selamat sore. Siapa nama Anda? Nama saya Wati. Anda punya saudara? Ya, saya punya Berapa orang? 3 orang, 2 kakak laki-laki dan 1 adik perempuan. Mister, Ya. tetap yang seperti biasa, Hmm. kita akan belajar satu kisah. Hari ini nama kisahnya adalah Jejak Rajin Membangun Masa Depan Gemilang di Tanah Air. Ya. Ini seperti biasa kita pakai suara komputer baca Iya, iya. benda. Hmm. Jejak rajin, membangun masa depan gemilang di tanah air. Di sebuah desa kecil di pedalaman Indonesia, hidup seorang pemuda bernama Rizky. Rizky adalah anak tunggal dari pasangan petani yang gigih, dan sejak kecil ia sudah terbiasa melihat kedua orang tuanya bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Rizky tumbuh menjadi seorang pemuda yang rajin dan bertanggung jawab. Meskipun kesempatan pendidikan di desanya terbatas, Rizky tidak pernah menyerah untuk belajar dan terus meningkatkan dirinya. Setiap hari, ia membantu orang tuanya di ladang dan di rumah. Ia belajar banyak dari pekerjaan sehari-hari dan berusaha mengaplikasikan ilmu yang didapatnya. Suatu hari, sebuah perusahaan besar bernama Maju Sejahtera Corp membuka pabrik baru di dekat desa Rizky. Pabrik tersebut menawarkan banyak lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat. Melihat peluang ini, Rizky tidak ingin melewatkan kesempatan berharga ini. Ia segera mengajukan diri sebagai karyawan di pabrik tersebut. Berkat keuletan dan semangat kerjanya, Rizky dengan cepat menarik perhatian atasan dan rekan-rekannya. Ia rajin belajar dan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap tugas yang diberikan kepadanya. Kualitas kerjanya membuatnya dipromosikan menjadi kepala lini produksi dalam waktu yang relatif singkat. Tidak puas dengan pencapaian itu, Rizky melihat potensi lebih besar di perusahaan tersebut. Ia mulai belajar tentang manajemen dan strategi bisnis. Rizky menyadari bahwa masa depannya tidak hanya tergantung pada rajin bekerja, tetapi juga pada kemampuan untuk berpikir secara strategis dan mengambil keputusan yang tepat.
Dalam beberapa tahun, Rizky berhasil naik pangkat menjadi manajer produksi di pabrik. Ia dikenal sebagai sosok yang inspiratif bagi rekan-rekannya. Kedisiplinan, kerja keras, dan integritasnya membuatnya dihormati di kalangan kolega dan atasan. Suatu hari, Maju Sejahtera Corp memutuskan untuk membuka cabang baru di kota besar. Rizky ditawari kesempatan untuk memimpin proyek tersebut. Meskipun Rizky awalnya ragu karena tantangan yang besar, ia mengambil kesempatan tersebut dengan penuh keyakinan dan kepercayaan diri. Dalam proyek tersebut, Rizky menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang sulit. Namun, dengan kegigihan dan keahliannya dalam mengelola tim, proyek itu berhasil diselesaikan tepat waktu dan dengan hasil yang mengesankan. Prestasi Rizky tidak luput dari perhatian direktur perusahaan. Ia dipromosikan menjadi direktur regional, mengawasi beberapa cabang perusahaan di wilayah tersebut. Rizky terus menunjukkan dedikasi dan semangatnya, dan akhirnya ia menjadi salah satu eksekutif terkemuka di perusahaan. Tidak hanya dalam karirnya, Rizky juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar. Ia mendirikan sebuah yayasan pendidikan yang memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak di desa asalnya. Yayasan tersebut telah membantu banyak anak muda meraih impian mereka dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Kisah Rizky adalah bukti nyata bahwa seorang yang rajin kerja dan memiliki tekad yang kuat dapat meraih masa depan yang gemilang. Melalui pendidikan, kerja keras, dan kemampuan mengambil peluang, Rizky membuktikan bahwa tak ada yang tak mungkin di dunia ini. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang di desanya dan di seluruh negeri, bahwa masa depan yang gemilang dapat diwujudkan dengan usaha dan kepercayaan diri. Oke, Mister, karena ini cukup panjang, jadi Mister baca satu paragraf, setelah itu saya lanjutkan baca satu paragraf, jadi kita secara gantian. Oke, Mister mulai dulu ya. Ya. Jejak rajin membangun masa depan gemilang di tanah air. Di sebuah desa kecil di pedalaman Indonesia, hidup seorang pemuda bernama Rizky. Rizky adalah anak tunggal dari pasangan petani yang gigih. Dan sejak kecil, ia sudah terbiasa melihat kedua orang tuanya bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Rizky tumbuh menjadi seorang pemuda yang rajin dan bertanggung jawab. Meskipun kesempatan pendidikan di desanya terbatas, Rizky tidak pernah menyerah untuk belajar dan terus meningkatkan dirinya. Setiap hari, ia membantu orang tuanya di ladang dan di rumah. Ia belajar banyak dari pekerjaan sehari-hari dan berusaha mengaplikasikan ilmu yang didapatnya. Suatu hari, sebuah perusahaan besar bernama Maju Sejahtera Corp membuka pabrik baru di dekat desa Rizky. Pabrik tersebut menawarkan banyak lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat. Melihat peluang ini, Rizky tidak ingin melewatkan kesempatan berharga ini. Ia segera mengajukan diri sebagai karyawan di pabrik tersebut. Berkat keuletan dan semangat kerjanya, Rizky dengan cepat menarik perhatian atasan dan rekan-rekannya. Ia rajin belajar dan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap tugas yang diberikan kepadanya. Kualitas kerjanya membuatnya dipromosikan menjadi kepala lini produksi dalam waktu yang relatif singkat.
Tidak puas dengan pencapaian itu, Rizky melihat potensi lebih besar di perusahaan tersebut. Ia mulai belajar tentang manajemen dan strategi bisnis. Rizky menyadari bahwa masa depannya tidak hanya tergantung pada rajin bekerja, tetapi juga pada kemampuan untuk berpikir secara strategis dan mengambil keputusan yang tepat. Dalam beberapa tahun, Reski berhasil naik pangkat menjadi manajer produksi di pabrik. Ia dikenal sebagai sosok yang inspiratif bagi rekan-rekannya. Kedisiplinan, kerja keras, dan integritasnya membuatnya dihormati di kalangan kolega dan atasan. Ya. Suatu hari, Maju Sejahtera Corp memutuskan untuk membuka cabang baru di kota besar. Rizky ditawari kesempatan untuk memimpin proyek tersebut. Meskipun Rizky awalnya ragu karena tantangan yang besar, ia mengambil kesempatan tersebut dengan penuh keyakinan dan kepercayaan diri. Dalam proyek tersebut, Reski menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang sulit. Namun, dengan kegigihan dan keahliannya dalam mengelola tim, proyek itu berhasil diselesaikan tepat waktu dan dengan hasil yang mengesankan. Prestasi Rizky tidak luput dari perhatian direktur perusahaan. Ia dipromosikan menjadi direktur regional, mengawasi beberapa cabang perusahaan di wilayah tersebut. Rizky terus menunjukkan dedikasi dan semangatnya, dan akhirnya ia menjadi salah satu eksekutif terkemuka di perusahaan. Tidak hanya dalam karyanya, Reski Karir juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar. Ia mendirikan sebuah yayasan pendidikan yang memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak di desa asalnya. Yayasan tersebut telah membantu banyak anak muda meraih impian mereka dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Kisah Rizky adalah bukti nyata bahwa seorang yang rajin kerja dan memiliki tekad yang kuat dapat meraih masa depan yang gemilang. Melalui pendidikan, kerja keras, dan kemampuan mengambil peluang, Rizky membuktikan bahwa tak ada yang tak mungkin di dunia ini. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang di desanya dan di seluruh negeri, bahwa masa depan yang gemilang dapat diwujudkan dengan usaha dan kepercayaan diri. Oke, jadi ini adalah kisah uh, jejak rajin membangun masa depan gemilang di tanah air. 嗯，这就是我们今天要学习的课啊，还是跟每一次一样，首先的话呢，我们会学这个比较简单一点的对话，然后有一些生词啊，这些就是对于初级的就非常有用了。然后呢，我们也会每一次都会学一篇文章，这个对就是印尼文有一定基础的，这个是可以让你们对这个印尼文的语料的话产生兴趣。然后也可以尝试去理解啊，这个是很重要。每一次完了以后，我也会把这些材料发给大家。那我们今天的课就到这里，谢谢大家，我们下次再见。